Saya yang menangani kasus iktp contohnya. Iya. Kan sering juga Pak Ganjar disebut tuh. Iya, betul. Kasus iktp. Mengembalikan itu Pak Ganjar itu kalau Enggak. Itu dibilang mengembalikan itu nggak benar. Oh iya. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok. Oh iya. Saya lebih tahu. Betul. Jadi kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya bela Pak Ganjar? Enggak. Saya membela kebenaran. Enggak, bukan begitu maksud dari kami ya, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi itu, agar nanti di masa pemilu itu, masa kampanye itu tidak ada lagi black campaign yang persoalan-persoalan itu, Mbak. Sehingga yang setiap relawan itu tinggal mengungkapkan gagasan. Nah, kita tidak ingin musim kampanye itu musim black campaign dengan buzzer-buzzer yang gila-gilaan. Itu sebabnya kami juga akan menghubungi sahabat saya, Gus Yahya, Ketua PBNU, agar ke depan itu juga soal agama itu harus diselesaikan tahun 2022 ini. Sehingga 2023, 2024 itu kita clear, aman, tidak ada isu-isu korupsi, tidak ada isu agama dan lain dalam pewarnaan pemilu. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau memang ini sudah pernah di berapa kali kasus-kasus sudah digodok di proses hukum, apalagi di KPK, saya pikir recycle-nya akan buang-buang waktu dan energi. Tapi apabila kemudian ditemukan apalagi yang belum diperiksa oleh KPK seperti Formula E, Pak Anies misalnya, nah ini layak nih, saya setuju supaya Pak Anies juga nggak kebeban kalau misalnya Pak Anies punya pres. Sepakat saya banget di soal itu. Pak Erik misalnya soal PCR, buktikan gitu kan, itu belum diperiksa oleh KPK. Ya monggo silakan. Tapi kalau yang Pak Ahok, udahlah, energi kita sudah habis lah soal kayak gini. Pak Pak Ganjar juga sama. Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang Anda sebut tadi melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kita bawa. Tapi sampai hari ini kan tidak ada. Ganjar Pranowo dijegal lewat dugaan kasus EKTP. Novel Baswedan jelaskan keadaan sebenarnya. Pada April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemukan cukup bukti keterlibatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Sampai hari ini, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang disebut tadi, yakni Ganjar melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kami bawa, tapi sampai hari ini tidak ada, kata Ketua KPK Firly Bahuri di Jakarta pada Kamis 28 April. Firly menanggapi adanya desakan agar KPK mengusut kembali nama-nama yang disebut dalam perkara KTP elektronik. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa lembaganya bekerja sesuai dengan kecukupan bukti. Ia mencontohkan jika ada seseorang yang diduga terlibat dalam peristiwa pidana namun tidak cukup bukti maka harus dihentikan. Menanggapi isu ini, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan tidak ada bukti bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Ini lantaran memang keterlibatan Ganjar belum masuk standar pembuktian. Saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat bukti keterlibatan Ganjar belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya mengatakan demikian? Penyidiknya dulu adalah saya, jadi saya yang lebih tahu, katanya dalam siaran daring di kanal YouTube Novel Baswedan dikutip di Jakarta pada Rabu. Dalam tayangan berjudul 3 tokoh KPK turun gunung melawan politisasi itu, Novel bahkan menegaskan Ganjar tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi KTP elektronik. Tidak, itu dibilang mengembalikan uang itu tidak benar. Ucapnya menegaskan. Memang namanya disebut dalam persidangan, tapi membicarakan soal hukum, proses hukum, apalagi hukum pidana. Ada standar pembuktian yang harus bisa dipenuhi, bukan sembarangan, tuturnya. Novel menyatakan hal itu bukan untuk membela Ganjar. Menurutnya ia mengatakan hal yang sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan. Jadi jangan sampai KPK dipakai oknum tertentu untuk kepentingan yang tidak benar, ucapnya.
Main aman, Ganjar Pranowo manut kepada Megawati Soekarno Putri. Usai membuat geger masyarakat dengan pernyataannya siap maju dalam Pilpres 2024, Ganjar menyatakan diri manut kepada keputusan Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri. Menurut Ganjar sebagai kader PDIP, ia manut saja soal urusan capres kepada keputusan Megawati. Menurut dia, semua kader PDIP sudah tahu jika urusan capres itu ada di tangan Ketua Umum. Sebelumnya, pernyataan Ganjar dalam sebuah talk show televisi swasta pada Selasa 18 Oktober yang dihebohkan terkait kesiapannya menjadi capres langsung viral. Saat dikonfirmasi lagi soal kesiapannya nyapres, Ganjar kembali mengelak. Dia bermain aman dengan menyerahkan urusan capres kepada Megawati. Menurutnya, elit-elit partai saat ini sedang berdialog satu sama lain. Ia meyakini hasil survei menjadi salah satu hal yang ikut dibahas. Apa kata PDIP soal sikap Ganjar? Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Ganjar tak melanggar dan masih dalam batas wajar. Karena meskipun mengaku siap, Ganjar tetap mengikuti mekanisme partai. Pak Ganjar kan bicara kalau ditugaskan, bela Hasto. Beda soal jika Ganjar atau ada kader lain yang langsung mendeklarasikan diri sebagai capres. Dari pernyataannya, Hasto menilai Ganjar masih patuh pada etika politik PDIP karena urusan capres adalah hak prerogatif Ketua Umum. Artinya setiap kader partai tidak bisa menyatakan dirinya saya sebagai capres, kata Hasto. Kendati demikian, Hasto juga tidak ingin pernyataan Ganjar ini dijadikan gimmick politik untuk mencuri perhatian. Jangan ikut-ikutan gimmick politik tanpa mengakar pada kekuatan politik yang sebenarnya, yaitu rakyat, pesannya.